neraka menjadi Kristen. Kalau mau masuk neraka, masuk Kristen. Jangan masuk Kristen kalau tidak mau masuk neraka. Kalau mau masuk neraka, Kristen. Kalau mau masuk surga, Islam. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia datang membawa risalah kenabian sebagai penutup para nabi. Beliau Rasul, beliau utusan kemudian. Nah, ketika orang beriman kepada beliau, maka wajib hukumnya dia menyatakan persaksian. Tidak ada Tuhan selain yang telah mengutus Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan penutup para nabi. Baru bisa selamat. Kalau Kristen gimana? Nyembah Yesus selamat, makan babi selamat, tidak sunat selamat, ibadah 3 Tuhan selamat. Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin menjadi Kristen siapa? Ini yang membuat Pak Bom Bom, si Congorpedia, Wahyu Ilahi dan seterusnya, mereka itu ada 8 orang hari itu tidak pernah tersentuh sedikit pun jawaban. Kristen ini yang ngajarin sopo? Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Paulus. Coba. Yang ngajarin nyembah Yesus siapa? Tuhan Yesus. Paulus. Nah, tuh. Di mana kemudian Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Makanya gila yuk sama-sama nepiri biar nyembah Yesus gitu maksudnya. Baca ayat, jangan pilih-pilih aja mana cocok. Ya, saya kan minta ayatnya mana? Saya kan minta ayatnya. Mana ayatnya? Yesus kemudian mengajarkan Kristen, mengajarkan menyembah dirinya. Mana ayatnya? Yohanes 3 ayat nomor 16. 16. Apa yang dikatakan di sana Yohanes 3 nomor 13? Adakah data yang mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan untuk disembah? Ayat 16. Saya tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang harus kita percayai di sini? Yesus. Yesus. Ya. Apanya yang harus kita percayai? Sebagai hanya satu-satunya jalan menuju surga. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Apa yang harus kita percaya kepada Yesus? Sebagai satu-satunya jalan hanya menuju surga, tidak ada jalan lain. Itu ajaran siapa? Ajaran ayat itu tadi. Loh, ini tidak dikatakan seperti itu. Dia hanya mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah ini siapa? Allah itu ya Allah Tuhan, ini bukan adalah Allah SWT, Bang. Allah di situ adalah Theos. Allah di sini Tuhan. Ya kan? Bapak yang mengutus Yesus. Ya, Bapak yang mengutus Yesus. Ya. Apakah yang mengutus Yesus itu adalah Yesus? Ya bukan lah. Nah, bukan. Pintar berarti. Nah, sedangkan Allah yang mengutus Yesus ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Percaya Yesus sebagai utusan atau pengutus? Ya dua-duanya. Nah, itu mulai sakit kan? Mustahil orang menjadi Kristen kalau waras, mustahil, pasti gila. Enggak Pasti gila. lagi, Bang. Pasti gila. Enggak gila. Kami kenal. Pasti gila. Nih, coba lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan karunia akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, hambanya, Bang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus menurut Yesus, dengar. jangan Yesus Allah, menurut Allah. dengarkan. Allah, jangan Allah. Jangan Allah, beda tuh. Di mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana ini? Ini dari mana akar kata Allah ini yang ada di kitab saudara ini? Di mana? Ngambil kata Allah ini dari mana? Kok mau ngajarin kita? Ini kata Allah ini dari mana diambil? Pokoknya lapasnya beda. Kami Allah. Dan Allah beda. Maling teriak maling. Ini kata Allah ini ambil dan curi dari mana? Allah, kata Allah aja, Bang. Zuma. Iya, dari mana ambilnya ini? Dari mana? Dari mana ambilnya kata Allah ini? Dari mana? Sekarang
Sekarang saya tanya, Abang Zuma saya ganti dengan Zumo, mau nggak? Saya tanya dulu, ini kata Allah ngambil dari mana? Kami menyebut Allah, bukan Allah, beda. Iya, dari mana ngambilnya kata Allah ini? Pokoknya kami menggunakan kata Allah. Pokoknya, bukan Allah. pokoknya. Jangan- Kan udah aku bilang dari tadi. Bukan. Mustahil orang menjadi Kristen kalau tidak sinting. Kan udah aku bilang kan? Udah Bang. Mustahil. Kami kata Allah sekarang, bukan kata Allah. Beda dong. Iya, saya tanya, kata Allah ini kalian curi dari mana? Kami tidak mencuri. Lalu dari mana? Tidak ada. Kata Dari itu tidak mana? ada sebelum Islam. Dari ada. mana? Aduh, Dari mana kata Allah ini ambil? Bang. Aduh. Kalau Allah Tak itu akan mungkin orang Kristen dalam keadaan waras bisa paham Bible. Tak mungkin. kalau kata Allah SWT dari mana, Bang? Ayo. Ya, dari Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran Ya. ada dia babad keberapa ya, Bang? Abad ke-7 kayaknya. Abad ke-7. Terus Iya. Anda mengambil kata Allah dari mana? Abad keberapa? Kristen mula-mula pun ada di Arab kok. Ya kan? Arab ada kitabnya. Di Arab ada kitabnya. Ya ada dong. Aduh. Wah, dasar penipu. Sekarang saya Kitabnya baru- orang Kristen Arab itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9. Bang Zumo. Bang Zumo. Allahu Akbar. Gak ada malunya. Orang Kristen itu tak ada malunya memang. Aduh, Bang Kristen Zumo. itu didirikan di atas hasil curian. Aduh, Ya, kalau dia mengatakan sorry ya. Elohim, Tuhannya Bani Sorry ya. Israel. Coba, Tuhannya Yahudi diambil lagi. Kalau dia mengatakan Yehova, Tuhannya orang Yahudi. Kalau dia katakan Yahweh, Tuhannya orang Mesir. Karena kami mengenal Tuhan Kalau yang dia sama. mengatakan Theos, Tuhannya orang Yunani. Kami Apa? mengenal Kalau dia Tuhan- mengatakan God, Tuhannya orang Barat. Kalau dia mengatakan Allah, Tuhannya umat Islam. Orang Kristen Tuhannya siapa sih? Aduh, panas nih. Enggak, saya tanya orang Kristen ini Tuhannya mana? Kami kan mengenal kata Allah, bukan kata Allah. Kok beda? Iya, Kok Allah ini kalian curi dari mana? beda bunyinya. Lo nggak bisa begitu. Mau tidak nama Yesus ku ambil? Mau nggak nama Yesus ku ambil? Ku letakkan sebagai ayam di buku saya. Mau nggak? Mau nggak nama Bang Zumo Bang Zuma saya ganti jadi Zumo? Mau nggak? Ya, itu makanya kenapa nama Allah kalian baca Allah? Kami baca Allah kok, memang Allah. Kenapa kamu baca Allah? Ejaan apa itu? Ganti yang harus mengganti itu Islam, harusnya ganti O, jangan A. Lah, dia sudah mencuri, dia lagi yang mengatur. Yang mencuri Dia itu mencuri, siapa? dia yang mengatur. Nggak ada malunya memang ini pengikut Nggak Paulus. ada lah. Sudah mencuri kitabnya Yahudi, sekarang mencuri lagi ajaran Islam. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Yang mencuri Nggak ada kitab malunya. Yahudi itu siapa ya? Nggak ada Muhammad malunya. kali. Muhammad kali. Yang nempel perjanjian lama di kitabnya siapa? Aduh, jelas riwayat nabinya nggak pernah kami ganti kan? Kalau di Enggak, saya tanya dulu. Yang Saya mengambil tanya dulu. yang mengambil kitabnya Yahudi perjanjian lama itu siapa? kami tidak meninggalkan, kami tidak mengganti, Bang Dari mana asalnya orang Kristen punya perjanjian lama? Dari mana? Bang Zuma. Dari mana Al-Quran mempunyai kisah para nabi di kitab Taurat? Ayo. Oh, jadi Nah, maksudnya saya tanya. kalau Iya. ada sebuah buku bercerita tentang orang lain, berarti itu bukunya orang tersebut gitu. Ya iyalah. Nah, Masa jadi kalau bisa, jadi saya kalau tanya. buku jadi kalau buku sejarah di Indonesia yang dicetak oleh orang Indonesia berbicara tentang Columbus, berarti itu punyanya Columbus gitu. Sekarang begini, yang punya kisah itu orang Israel, dan kami tidak Dasar dablek. goblok. Dasar dablek. Makanya aku Bang Zuma bilang goblok. mustahil orang itu belajar Bible dalam keadaan waras, dia juga Kristen, Bang mustahil. Zuma, Bang Pasti Zuma. miring otaknya. Yang Pasti miring mencuri otaknya. itu- yang Sekarang mencuri itu sekarang Al-Quran, begini. bukan Coba Al-Quran bukti. Kita buktikan bahwa itu adalah hasil curian yang kamu sembunyikan. Ada apa? Huruf A ditambah A tambah A tambah A huruf A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Alalalalalala, kan gitu kan? Nggak Dibaca Allah, apa? Nggak Allah, Bang. Nggak Allah. Ya enggak Allah memang, karena itu adalah huruf ejaan apa? Latin Indonesia tuh. Nah, sekarang A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Allah. Oh, jadi Allah bukan Allah. Ya iyalah, Bu. Allah. Nah, coba Bukan kamu Allah, baca ya. Yohanes 3 nomor 16. Saya ingin dengar. Allah.
bukan Allah. Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 16. Saya pingin dengar. Coba. Baca coba. Yohanes 3 ayat 16. No, Karena iya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selesai. Nah, itu Allah. Ya Allah, bukan Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Allah, Allah ini apa? Allah ini apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah ini apa? Saya tanya, Allah ini apa? Allah itu sesembahan, Bang. Tapi Dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Bukan Allah SWP ya. Ya, saya tidak tanya itu, yang saya tanya dari mana kata Allah ini Anda ambil. Kami tidak pernah mengambil dari mana-mana itu, Bang. Nah, terus kenapa muncul di kitab Anda? Ya iyalah, Alkitab kami lebih dulu ada daripada Quran yang ditulis oleh para apa tuh? Karena Apa? Muhammad kan nggak Apa? tahu menulis. Muhammad kan nggak tahu Apa? menulis. Oh, Jadi kami nggak gitu. percaya. Jadi maksud Ibu, lembaga Bible Indonesia lebih dulu daripada Nabi Muhammad gitu. Ya enggak lah. Lalu? Kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab lebih dahulu. Oh, Tapi dalam tadi Anda Alkitab mengatakan ya, bukan Allah. Kitab ya. Tadi Anda mengatakan bukan Allah. Kami baca Allah loh. Loh, orang Kristen Arab membacanya Allah. Allah bukan Allah. Bagaimana ceritanya orang menggunakan bahasa Arab membacanya Allah itu gimana? Pokoknya Allah lah, bukan kami. Loh, Allah lah. Enggak tahu, kami enggak. Kucluk. Udah. Udah. Masak sana, masak. Masak. Ganti topik, Ibu Bang. masak Bang, atau ganti topik, ambil Bang. minyak tawon, Bang, urut ganti topik, ucoknya Bang. Bapak. Udah, turun. Abang, ganti Terus topik turunkan, dulu, ganti topik, turunkan. Bang. Ambil minyak tawon, Panasin. panasin biar mendidih, kemudian urut ucoknya Bapak. Mending itu urusin, suamimu urusin, jangan naik ke sini nggak ada ilmu. Hus. Istrinya Bonbon bukan istrinya Ya, Bonbon. nggak ada ilmu naik ke sini, memalukan. Kasihan Kristen yang lain, memalukan. Yang naik ke sini cukup yang berotak sedikit. Kalau yang kayak tadi udah maling, katanya di Arab kami lebih dulu daripada Kristen. Kalau di Arab, Kristen Arab pun menyebutnya Allah. Oke, orang Kristen Arab tidak mungkin menyebutnya Allah. Karena orang Kristen tidak tahu bahasa Indonesia, ejaan Indonesia nggak tahu. Tungu, tulul, bengek. Diajarin mengotot, mending kau urut si ucoknya Bapak itu, yang kecil kayak lombok biji. Oke, Nafiri. Agama pencuri, agama penipu. Nggak hidup kalau nggak mencuri, nggak menipu. Kalau bukan Tuhannya Yahudi diambil, Tuhannya Mesir. Kalau bukan Tuhannya Mesir diambil, Tuhannya Yunani. Kalau bukan Tuhannya Yunani diambil, Tuhannya Islam. Kapan sih kalian punya Tuhan? Yahudi punya Tuhan bernama Hasem, Yod-Heh-Vah-Veh. Umat Islam punya Tuhan bernama Allah. Kalian kapan punya Tuhan? Kapan? Hei, agama tipu-tipu, bangun. Hei. Ya, topiknya apa ini topiknya? Mati meja. Baru bangun nih. Baru bangun dia nih Nafir ketidur. Tadi Anda yang bertanya syarat masuk surga harus syahadat. Nah, kata Yesus, hidup kekal itu, surga itu mengenal dua. Kalau di Islam dikenal syahadatain. Yang pertama bersaksi tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Di Islam, Kul huwallahu ahad. Oke. Pada diri. Gimana? Oke, sekarang itu kata Bang Juma masuk. Itu kata Yesus. Kok kata Bang Zuma? Kata Bang Juma kan masuk surga. Kata Yesus. Iya, Parah iya. ini. Kata Bang Juma masuk surga. Kata Yesus. Bibirnya juga ini. Udah berapa kali kena cambuk.
Kata Yesus, hidup kekal itu la ilaha Gini. illallah. Kan saya nanya tadi, apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan kalimat syahadat? Kata Bang Juma, bisa. Bisa. Apa tadi? Bisa. Apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata Bang Juma, Bisa. loh, kata tadi enggak bisa. Dengarkan. Jilat ludah lagi nih. Wah, makanya harus punya wawasan. Orang bisa masuk surga tanpa syahadatain apabila orang itu hidup di zaman patra. Oke, begitu Islam datang, syarat masuk surga harus syahadatain. Tadi awal-awal bilang nggak bisa, sekarang dirubah lagi bisa, mana yang benar? Makanya dengarkan penjelasan saya. Orang yang datang sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, hidup zaman patra namanya, zaman di mana mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, mati, mereka masuk surga, tak ada hukuman. Seperti ibu Rasulullah, ayah Rasulullah meninggal, Islam belum datang kepada mereka secara menyeluruh, kemudian tak ada rasul yang datang kepada mereka, mati syahid, mati masuk surga. Tadi karena tidak ada, nggak bisa. Sekarang nah bisa setelah lagi. Islam datang, coba kita buktikan Nafiri bisa jadi orang nggak? Setelah Islam datang, maka tak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kalau tidak mengucapkan syahadatain. Oke? Ya, kan tadi saya awal nanya apakah bisa manusia masuk surga tanpa syahadat. Kata Bang Juma tidak bisa. Tidak bisa. Ya sama, kalau saya bisa. kalau saudara saya bertanya kepada saya, apakah orang bisa sampai ke tanah suci Mekah tanpa pesawat terbang? Saya katakan bisa. Boleh juga saya mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Nih, jawabannya makanya pakai otak, logika nih. Makanya aku bilang, saya mau tes Anda sehat atau tidak. Ternyata ilmu Anda masih minim sekali. Pantasan Anda masih jadi Kristen. Ternyata memang kualitas tegas nyaring-nyaring nggak bisa. Ujung-ujungnya bisa sekarang. Ya, sekarang saya tanya, dengarkan saya. Apakah orang bisa ke tanah suci tanpa pesawat kapal terbang? Bisa. Tanya lagi, apakah orang bisa naik ke tanah suci tanpa pesawat? Tidak bisa. Coba diputar lagi rekaman YouTube-nya, ada tuh tadi bilang tidak bisa. Sekarang revisi lagi bisa. Bingung dia. Apologet sini. Bingung dia. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dipersyaratkan bersyahadat untuk masuk surga? Tadi bilang enggak bisa. Kalau enggak bisa kan Saya tanya. Yang belum bisa ngomong. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, apakah orang boleh masuk surga tanpa syahadat? Kan Juma kan bilang tidak bisa. Saya mau nanya lanjut. Bagaimana bayi yang belum bisa ngomong? Kan gitu. Sekarang revisi lagi. Masya Allah. Dulu sebelum syahadat itu dijadikan sebagai dasar pijakan masuk surga, orang-orang zaman Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan kemudian risalah kenabian bisa masuk surga karena belum ada syariat hukum itu datang. Tapi setelah itu datang syahadatain, tak ada lagi orang masuk surga selain syahadatain. Mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Protestan, mau apapun agamanya, kalau dia tidak bersyahadat tidak bisa masuk surga. Gitu Nafiri. Paham ya? Tapi itu tidak dengan hadis. Gimana? Ini ada lagi si Petro. Ya, alam. Petro Mini. Jadi kasus surga gimana? Islam itu tidak perlu tidak ada urusan dengan syahadat karena sudah ada takdir. Kalau juga itu ahli neraka, walaupun kamu rajin koar-koar ya tetap masuk neraka.
Kalau Karena? saya ahli surga, saya pasti masuk surga. Jadi tidak Mana ada dalilnya? hubungan. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Iya, saya tidak bicara Mana? dalil Kristen, dalil Islam. Kan saya bicara syahadat Islam tadi. Lucu nih. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Mana? Tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Tadi Di kita mana mau dalilnya tahu, menyembah tadi Yudas kamu masuk membahas surga? Mana dalilnya? Mana? Syahadatnya Islam, Sri Baginda. Mana dalilnya Kristen Saya kasih penyembah dalilnya. Yudas masuk surga? Mana? Di Saya kasih Al-Quran dalilnya. atau di dalam Bible? Tunjukkan kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Silakan. Juma fokus. Iya. Saya minta dalilnya Kristen masuk surga, di mana dalilnya? Tadi yang dibahas adalah Nggak ada kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada. Nakal Ada kamu. dalilnya. Dari dulu Pada kamu zaman itu Sri terlalu Baginda. dungu. Dungu terus Nah, kamu ini. bersyahadat, dungu. Petro. Kau katanya dosen Kau bisa S3, tipu-tipu orang S2, dengan S4, orang tapi kau masih Jumat. dungu aja terus. Dari dulu kamu dungu, otakmu Dari itu dulu tidak saya pernah. mempreteli Tidak kamu. pernah kamu itu bisa waras. Kamu dari dulu begini aja terus. Mana dalilnya? Mana dalilnya nyembah Yesus masuk surga? Mana? Mana? Jadi kamu tidak akan pernah masuk surga menurut Saya hadis tanya Nabi. mana dalilnya? Baik. Mana Saya dalilnya? kasih dalilnya. Oke, dalam silakan. Hadis. Saya Silakan. kasih hadisnya. Oke. Silakan. Ya. Baik. Kamu Mana? punya terima Mana hadisnya? dalilnya Kristen, hadisnya Kristen masuk surga? Mana dalilnya? Ya, kami nggak mau masuk surganya Islam. Iya, yang saya tanya surganya Oteng, penyembah Yudas, Oteng. Oteng. Nakal memang kau, dari dulu kau seperti setan memang kau wakil setan kau. Kau tidak pernah mau waras, kau memang Petro Mini. Dari dulu kau gila kayak begini. Kerjamu hanya menyesatkan. Kamu menyesatkan terus orang. Kau diminta dalil Petro. Saya minta dalil kok. Dalilnya Kristen penyembah Yudas masuk surga mana? Ya dengan modal koar-koar. Dalilnya Kristen penyembah Yesus Yudas mana? Masuk surga mana? 172. Mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keberatan. Mereka melaknat mereka yang menyembah Al-Masih. Menyembah siapa? 172. Mama Dasar penyembah Jelas. Yudas. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita bahas lagi itu. Kita bahas lagi. Layastankif Al-Masih wa abdalillahi. Sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Orang-orang dagang Barang siapa enggan menyembahnya kan dilaknat. Lu dagang aja deh, lu dagang aja. Dagang lu gak laku lo. Allahu Akbar. Jelaskan saya Nisa 172. Oke, saya akan jelaskan sama Anda. Oke. Jadi ketika kemudian Allah bertanya wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen kafir laknatullah menyembah engkau? Loh, untuk memahami ayat itu, Petro, 172 tidak berbicara tentang itu. kamu nakal sekali kamu memang dungu kau itu. Kau manusia paling dungu memang di antara semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Paling dungu dan paling tulul memang yang pernah saya lihat kau. Kaulah yang paling tulul di antara semua Oteng penyembah Yudas. Kau manusia yang paling tulul. Paham? Apa? Apanya? Apanya lagi? Manusia tulul yang paling tulul di atas muka bumi ini, kaulah itu. Paham? Apa teologi Islam? Coba apa yang ingin kau katakan? Jelas Apa? Allah enggan menyembahnya. Menyembah siapa? Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, demikian para malaikat. Barang siapa enggan menyembahnya akan dilaknat. Menyembah siapa? Ya Al-Masih dong. memang betul-betul dungu ini kerajantan ini kerajantan paling dungu dan paling tulul yang pernah saya temukan. Security tahu apa? Tulul memang tulul. Security tahu apa? Tulul sudah dongok, tulul kafir kamu dalam Islam. tulul Kamu bilang turunkan si dungu ini, Allah yang turunkan perkasa. kera monyet ini, turunkan kera monyet binatang laknat ini, turunkan. Kau naik lagi ke sini, kusiram matamu pakai air lombok.
manusia yang paling dungu di antara semua manusia itulah si Petro Mini yang suka pakai celana dalamnya biniknya. Kita jelaskan ya teman-teman, Al-Quranul Karim, wa in minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum. Ini kata beliau tadi terkait dengan Al-Quran yang dia bawa. Beliau mencoba kemudian untuk menyatakan sesuatu kebohongan kepada kita, ya, kebohongan yang nyata di depan kita. Dia membawa Nabi Isa tidak enggan kemudian untuk apa dia bilang tadi, apa Nabi Isa apa tadi, tidak enggan menjadi, Tidaklah enggan untuk menuhankan Nabi Isa. Matanya kenapa bisa kayak gitu? Dia mau, iya dia rubah. Ayatnya. Sorry ya tadi lelet saya tadi. Bisa saya kayak ini. Udah lupakanlah si Peter, orang kucluk itu banyak mak, lupakanlah dia. Harus diluruskan itu Bang Andi, enggak ya? Baik. Ya, diluruskan dulu teman-teman. Ya, An-Nisa 172 kalau nggak salah tadi bilangnya ya. Iya betul. Ya, ayat 172 itu kan sama sekali kalau orang memahami Al-Quran tidak akan sampai kepada pemahaman terjemah yang dipahami oleh si Petro Mini. Karena ayat ini kemudian menjelaskan yang menyembah di situ adalah Isa, yang disembah adalah Allah, bukan Isa yang disembah. Dungu, memang tulul sekali. Ya, jadi di sini diterangkan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ayyastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Nah, kata li di sini lam dengan kasra itu merujuk di mana ini makannya kemudian adalah kepada Allah, lillah, menuju kepada Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Nabi Isa tidaklah enggan menjadi hamba Allah. Jadi yang menjadi hamba di sini adalah Nabi Isa, yang menjadi Tuhan di sini adalah Allah. Makanya dikatakan barang siapa enggan menyembahnya, siapa yang disembah? Siapa yang disembah tadi? Allah. Allah. Tapi dia putar. Yang disembah katanya Isa. Dari mana ceritanya? Sementara dalilnya sangat jelas, lan yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dengan kata lain, kalau si Petro ini menggunakan otak, ini sangat jelas kemudian mengatakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Artinya sama sekali Isa itu bukan Allah, karena dia benar-benar adalah orang Muslim yang tak ada sedikit pun pada dirinya enggan untuk menyembah Allah. Begitu pula malaikat yang terdekat kepada Allah. Jadi malaikat dan juga Nabi Isa sama-sama tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, siapa yang disembah? Allah. Dan yang menyombongkan diri kepada siapa? Kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Artinya, andaikan saja di sini adalah Isa yang menjadi sembahan, maka dalilnya dibalik. Allah sama sekali tidak enggan menjadi hamba bagi Isa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan begitu juga para malaikat yang terdekat kepada Isa. Dan barang siapa enggan menyembahnya, baru Isa, baru cocok kepada Isa. Tapi faktanya tidak. Dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya. Nah, lalu si Petro ini dari dulu itu aja terus yang dibahasnya. Padahal sangat jelas dikatakan pada ayat sebelumnya, ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakannya dengan kalimatnya dan yang disampaikan kepadanya Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Seperti itu sahabat. Justru ayat sebelumnya inilah yang menjawab si Petro dungu dan tulul tadi. Oke, saya kira begitu. Silakan. Oke, Kora-Kora selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Waalaikumsalam. Zuma, Ya, silakan. izin saya ingin bernarasi sedikit. Kalau saya lihat dan saya pelajari oten-oten ini dalam menarasi Al-Quran, padahal tidak ada tertulis Tuhan Nabi Isa di situ, tetapi mereka menyimpulkan, menafsirkan. Kalau ada di situ disebut Isa alaihissalam adalah tertulis Tuhan, saya kasih 100 juta untuk oten-oten. Kalau ada tertulis ya. Sebab mereka ini di Bibelnya sendiri menafsirkan yang tertulis di tafsir terbalik. Karena mereka tidak menemukan kekuatan di dalam Bibel, mereka coba utak-atik Al-Quran, ya. Inilah bodohnya mereka itu. Kalau ada tertulis ini untuk oten-oten yang coba menyimpulkan, kalau ada tertulis bahwa Isa itu Tuhan, saya kasih 100 juta DM saya. Kalau tidak ada bang, setiap ada bang, begini Bang. Kasih ke kita, Bang. Setiap ada, Kasih ke kita. setiap ada kata jalan, nah ini Tuhan ini. Iya, Al-Quran. betul sekali. Setiap kata jalan, nah ini Tuhan ini nih. Ya. Kamu tahu nggak buku PU, pekerjaan umum itu, buku orang-orang PU, di mana dia bukunya tebal, di situ banyak kata-kata jalan. Takutnya saya nanti kata-kata jalan di situ juga mereka sebut Tuhan, gitu loh. Ya, ini dari saya ini. Orang PU disembah gitu ya? Iya, kan kalau di buku PU itu tata kota negara itu kan ini akan jadi jalan ini kan, jalan ini jalan ini. Itu takutnya saya itu mereka, ini Tuhan. Lah ini Tuhan ini Tuhan. Banyak sekali Tuhan ini. Nah, itu dari saya Bang Zuma. Makasih Woro-woro, ya Ya. woro-woro. 100 juta kalau tertulis Isa itu Tuhan. Masya Semoga Allah. semua apologet Islam saya doakan Allah Amin. merahmati Amin, ya dan Rabbal mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan sehat walafiat selalu dalam bimbingan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Doa yang Bang, sama bang. saya turun ya. Bang Hendy, terima Siap, kasih. siap. Bunda Rahmat terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bang. wabarakatuh. Andai Petro hidup pada zaman Paulus, maka dia akan menjadi tangan kanannya Paulus untuk mengedit, merubah kitabnya orang Yahudi. Andai umat Islam itu semuanya awam tentang Al-Quran, selesai Quran ini, Isa akan menjadi Tuhan bagi umat Islam dibuatnya. Andai Islam itu umat terjemah, karena si Petro ini memang adalah perpanjangan tangan cetang. Untung saja umat Islam paham Al-Quran. Jadi upaya beliau sudah 5 tahunan, 6 tahunan saya kenal sama si Petro Mini ini, itu aja terus dibawa, itu aja terus yang dia pelajari, dia bolak-balik. Padahal dia tahu ayat sebelumnya itu jelas di sana. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan kau berkata ya melampaui batas tentang ajaranmu. Jangan kau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah manusia, anak laki-lakinya Maryam. Hanyalah utusan Allah, hanyalah Rasulullah. Tapi karena dia memang tulul dungu, ya terpaksa si Petro ini harus menyesatkan kayak gitu. Putus asa dia belajar baca Quran, tapi cuman begitu model-modelnya, susah. Gitu ya teman-teman. Gak ada oten. Malam ini gak ada oten yang sedikit ada otak. Semuanya Memang oten otaknya ada meleleh. otak ya, Bang? Ada sih, tapi masih sedikit. Tapi ini sama sekali yang naik hari malam ini nggak ada, hancur. Rofi, selamat malam, agama apa? Halo, Agama apa? agama Kristen. Oke, silakan. Mau tanya duluan, silakan. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Apa? Kalau seandainya diskusi begini, Bu, emang
apa ya? Maksudnya kalau saya sering nonton ini, saya juga bukan mau inilah gitu kan. Sering sekali menghina terkait dengan agama orang, apalagi kan kita ini di Indonesia ini kan, apalagi kami ini di Yang Flores. menghina siapa? Yang menghina siapa, Bang? Bukan Coba tunjuk menghina. penghinaan. Mana penghinaan? Jangan kau Walaupun- nuduh-nuduh loh. Mana penghinaan? Ini bukan menuduh gitu loh. Kami ini kan tentunya kami daerah ini, di daerah kayak gini kan mayoritas kami di sini banyak yang Kristen. Tentunya kami dengan nontonnya konten-konten seperti ini sangat disayangkan gitu loh. Jangan nonton lah. Kan mudah, simple. Ya kan udah ada di medsos juga. Kalau sudah ada di medsos, harusnya dilihat bang, ini benar enggak ini atau salah sih? Kan gitu. Iya sekarang Harusnya- kalau seandainya misalnya di agama abang yang seolah-olah kan di agama abang ini paling benar gitu. Terus? Anda nggak berterima kasih gitu? Lah terima kasihnya bagaimana? Loh, kalau anda disadarkan bahwa ternyata jalan yang anda pilih selama ini salah, lah ya yang disalahkan bagaimana? ya semuanya serba salah. Serba salahnya bagaimana bang? Coba kalau seandainya bisa yakinin saya, mungkin saya sendiri pun saya bisa pindah ke ini. Coba. Tapi Jalan pakai yang akal. benar, Bang. Tapi pakai akal. Pakai akal bagaimana bang? Coba jelasin ke saya bang. Kita diskusi pakai akal, jangan pakai doktrin, dogma gitu loh maksudnya bang. Nah, sekarang begini, kalau Iya. pakai doktrin, nah sekarang kalau seandainya abang dengan dicecar kayak gitu, misalnya orang misalnya kita ini kan di Indonesia ini kan kami ini kan minoritas ya. Iya. Kami Terus ini apa pengaruhnya berada di minoritas dengan mayoritas? Pengaruhnya apa bang? Ya sangat pengaruh lah. Kami pun beride atau jangan kan gitu. Saya lihat aja di Indonesia ini aja bang. Orang masuk Kristen aja, berita orang masuk Kristen aja, itu pun, luar biasa itu protesnya itu. Ya Orang kan Islam sudah masuk puas Kristen. 300 tahun lebih dengan senjata dan berondong peluru mengkristenkan orang. Masa nggak puas? Sementara kita hanya tanya jawab gini kok sensian. Bukan sensian. Sensiannya dari mana? Ya tadi Anda naik ke sini keberatan. Bukan keberatan. Saya hanya sayangkan aja gitu dengan konteks. Kok disayangkan? Gimana dong? Saya turun Dengan dulu. konteks- Mulai lagi kambu ini. Gitu. Coba kalau seandainya abang bisa yakinin saya bahwa agama yang agama anut itu adalah benar gitu loh. Ya, saya yakinkan. Anda diam. Cuma Tar dulu. dilaporin. Saya yakinkan Coba. bang ya. Ya yakin kan? Ya, agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Terus kedua, dengerin dulu. Kedua, Buktinya apa bang? ya, dengerin dulu. Ya oke. Yang Anda tuhankan itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Itu loh. Masa Anda yang tidak yakin sih kalau yang Anda tuhankan adalah ciptaan? Sekarang tapi yang diajarkan itu adalah benar gitu. Terus tidak pernah membenci. Siapa yang membenci, Bang? Siapa yang membenci? Ya, tidak pernah mau ngomongin orang, apalagi saya ini kan Katolik gitu bang. Selama kami di Katolik itu tidak pernah atau membahas tentang agama orang lain aja. Itu kami Kalau tidak itu pernah. buku yang kau pegang itu buku apa? Terjemahan bahasa Indonesia dari siapa itu? Buku terjemahan dari kenapa diterjemahkan bahasa Nah, apa Indonesia? terjemahan Saya itu? belum mengerti. Apa terjemahan itu lo yakin? Tidak menista yang Tuhannya umat Islam. Ya, kami ini kan masyarakat biasa. Ya makanya kalau kau selama biasa itu- nanya aja, jangan baper. Selama itu ajarannya benar dan tidak pernah mencela tentang agama orang lain apalagi Justru LAI itu mencela. LAI terjemahan yang kau pegang itu Siapa mencela. yang mencela? Tidak pernah mencela. Nah, dari mana kata Allah itu ada di Bible-mu? Lah itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Inilah kalian tidak sadari. Kalian Allah itu kalau bahasa lurusnya itu kan bahasa Indonesia kan. Kalau saya tulis Allah itu apa tulisannya dari tulisan luar? Saya kan orang Indonesia, tetap saya bacanya Allah. Ya, sumbernya dari mana? Di original teksnya sumbernya dari mana?
entah itu sumbernya dari mana bang. Ini dia nih. Nah, itulah agamamu. Itulah agamamu. Itulah tabiat agamamu tuh. Pokoknya ibaratkan pencuri nih, ibaratkan orang yang menikmati hasil curian, kami nggak peduli ini hasil curian dari manapun, yang penting kami makan. Itulah kalian. Kalau seandainya begini, kalau agamaku salah gitu bang ya, tentunya Tuhan itu sudah menghukum saya dari Oh, berarti menurut saudara semua agama itu benar karena tak ada agama yang dihukum gitu. Selama itu ajaran baik bagi saya itu ya benar, kalau pandangan saya begitu. Berarti Tuhan Tidak itu pernah. banyak dong. Tuhan, entah itu Tuhan banyak kan. Emang abang itu udah pernah lihat Tuhan emang? Oh, jadi Anda tidak yakin bahwa Tuhan Anda lah yang paling Tuhan, yang paling benar? Saya yakin agama saya adalah itulah yang saya yakin benar. Nah, Tapi terus entah agama itu yang lain? Kalau yang lain itu orang benar atau tidak itu urusan orang lain. Oh, pantasan kayak gitu cara Anda. Jadi gini, Bung. Nah, tapi kalau Gini. kalau abang menilai kalau agama abang itu paling benar, itu terus yang lain itu adalah palsu atau apa, itu bagi saya itu kurang terlalu ini juga lah. Itu kan hak orang lain juga. Bukti agama saya benar, nama kitab saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, nama Tuhan saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, istilah-istilah dalam kitab saya dipakai di dalam kitab saudara. Sementara istilah dalam kitab saudara tak satu pun masuk ke dalam kitab saya. Itu bukti bahwa agama saya yang paling benar. Mau kau datang besok? Itu bukti. Kalau agama saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru kitab saya, nggak mungkin. Kalau Tuhan saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru Tuhan saya, nggak mungkin. Mustahil itu. Karena yang ditiru biasanya itulah yang benar, ditiru oleh yang meniru. Makanya ada yang dikatakan uang palsu. Kenapa dikatakan uang palsu? Karena ada yang asli yang berharga, menginginkan yang palsu ini juga mengikuti harga daripada yang asli. Paham ya? Sampai sini paham? Kayak nggak nyampe deh tanya. Nah, level 2-nya kemudian adalah ketika agama Anda meniru-niru agama saya, yang terjadi hal tiruan yang palsu ini dipakai kemudian menjual untuk memurtadkan pemegang kitab yang asli dengan cara-cara licik. Kenapa orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Karena mau memurtadkan umat Islam. Itu sasarannya. Apakah orang Kristen itu cinta kepada bangsa Arab, cinta kepada bahasa Arab? Tidak. Tapi kenapa ada kata Arab di dalam sampul bukunya? Karena mau memurtadkan orang. Di daerah Anda mungkin tidak, karena mayoritas. Tapi daerah yang minoritas di tempat-tempat lain, mereka menginginkan menjadi mayoritas. Sehingga apapun mereka halalkan untuk menjadi mayoritas. Dengan cara pengobatan, dengan cara tipu-tipu, dengan cara pengobatan yang sudah disetting segala macam untuk menyesatkan orang. Itu yang Anda harus tahu. Jadi setelah mereka mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, mereka gunakan istilah-istilah itu untuk menipu orang supaya bisa murtad. Itu agama saudara. Karena itu ajaran Paulus 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam yang menggunakan kata Allah meskipun saya tidak menyembah kepada Allah, supaya saya menangkan banyak orang Islam, maka saya gunakan kata Allah. Itu agama Anda tuh. Itu agama Anda. Agama yang suka melakukan tipu muslihat supaya orang lain bisa terperdaya. Itulah agama Anda. Makanya kemana agama Anda pergi, dia akan mewarnai. Kalau di situ banyak Yahudi, dia akan berwarna Yahudi. Kalau di situ banyak Hindu, maka dia akan menjadi Hindu. Kalau di situ banyak Islam, maka dia masuk sebagai mirip-mirip Islam. Itu agama Anda itu begitu, Bang. Coba dipelajari lagi. Nah, kenapa ada diskusi seperti ini, saudara? Karena agama Anda juga diperintahkan untuk mengajarkan Injil kepada umat Islam. Itu satu. Umat Islam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah, kita punya legalitas yang sama.
masing-masing berasal dari kitab. Kitab Anda diajarkan untuk diajarkan, disebarkan kepada semua makhluk. Kitab kami Tidak juga pernah diajarkan, diperintahkan untuk mengajarkan kepada seluruh makhluk. Bang, kami di gereja itu tidak pernah kami ngajarin tentang mau bahkan itu membahas ayat-ayat agama lain saja di gereja Katolik itu tidak pernah. Bahkan kami Ya, karena Anda jemaat, Anda jemaat biasa. Anda jemaat biasa, wajar. ya walaupun Tapi- jemaat biasa itu adalah suatu ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan kami ini di Flores ini adalah hidup saling berdampingan. Saudara saya pun banyak yang Muslim. Tidak pernah kami membahas ya seperti begini. Apa Anda kira saya tidak punya saudara-saudara non-Muslim? Adik angkat saya non-Muslim, kakak angkat saya non-Muslim. Tapi kan setidaknya abang juga kalau saya seperti itu, setidaknya abang juga membuat konten seperti tentunya juga menghargai saudara-saudara abang itu. Ya ini kita saling menghargai, kita berdiskusi. Kan begini Bang, perintah di dalam kitab Anda, Matius 28 nomor 19, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, termasuk kepada umat Islam. Nah setelah Injil itu datang, Bible itu datang kepada kami, bahwa Yesus itu Tuhan, maka kami mau menerima. Tidak, kami bukan jajahan Belanda. Kami bukan budaknya Belanda kami. Kami adalah orang yang melawan penjajah Belanda. Nah, nenek moyang kami itu membantai Belanda untuk pulang ke negaranya. Berbeda dengan kalian. Kakek nenek kalian mungkin adalah yayanya Belanda. Maka agamamu dengan penjajah sama. Kalian mengikuti agama penjajah. Kami di daerah kami enggak. Kami melakukan perlawanan sehingga kami enggak mau diinjili oleh agama penjajah. Gitu loh Bang. Nah sekarang Matius 28:19 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau diberitakan berita-berita kayak gitu. Tuhan mati jadi manusia, terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, apa-apaan. Kami menolak. Tapi ternyata di dalam kitab kalian sudah ada ajaran Islam masuk. Nama kitab Anda Alkitab, padahal Biblika atau buku-buku. Nama Tuhan Anda ada Allah, padahal Theos alias dewa atau Tuhan. Ya, kenapa jadi Allah di dalam? Paulus disebut rasul, disebut utusan, padahal harusnya apostolos. Kenapa diganti rasul? Rasul itu bahasa Arab. Semua diambil dari Al-Quran. Supaya apa? Untuk memurtadkan orang. Anda jemaat biasa, jadi Anda nggak tahu. Coba pergi di sekolah tinggi, sekolah STT, sekolah tinggi teologi Kristen. Mereka belajar tentang Islam untuk cara-cara strategi untuk memurtadkan orang. Apa gunanya memurtadkan banyak orang? Supaya banyak jemaat masuk ke gereja. Apa tujuannya jemaat masuk ke gereja banyak? Banyak perpuluhan, pendeta kaya. Gitu Bung. Jadi jangan sensi. Kita kan diskusi tentang agama, bukan kita menghujat, bukan kita menghina. Kita diskusi. Tuhan Anda ada kan? Ada. Kitab Anda ada. Rasul Anda ada. Agama Anda ada. Mari kita uji. Supaya biar orang yang menilai. Seperti itu. Jangan kita tidak berdiskusi agama, tapi dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mengajak orang nyembah Yesus. Jangan. Ayolah kita diskusi. Betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Allah itu Tuhan? Betulkah Rasul Paulus itu Rasul? Betulkah Nabi Muhammad itu Rasul? Kita diskusi. Biar kita perdengarkan kepada orang, oh ini yang benar. Sehingga yang percaya kepada Kristen murtad, yang percaya kepada Islam mu'allaf. Jangan diam-diaman. Artinya kalau kita diam-diaman, tidak kenal, maka tidak sayang. Itulah justru yang sering terjadi perang sara. Karena tidak saling kenal. Tapi kalau kita sudah saling kenal, kenapa Paulus disebut Rasul? Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi dan Rasul? Kenapa Yesus disebut Itu kan menurut Tuhan? pendapat abang. Ya sama, itu juga menurut pendapat abang. Kami di Flores ini bang, di Flores ini aja, kami ini kan mayoritas Katolik. Kami tidak pernah bahkan Kau membahas belum tentang pernah agama tengok orang lain Komal, aja, tidak Komal pernah. Kristen. Ropi, kau belum pernah Ya. tengok Komal Kristen? Tengoklah sekali-sekali, kau nyimak di bawah. Komal-komal kafir. Tengoklah. Mau saya bilang kafir, mau Lanjut. saya dibilang kafir atau bagaimana, tapi saya toh saya juga tetap jalani hidup dengan baik dan saya juga mau itu ajaran agama yang paling agama
Kristen yang paling itu, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan itu tidak ada itu ajaran dongeng itu dongeng. Dongeng Kalau apa? agama Anda itu kasih, kalau betul-betul kasih ya, Ya. maka dia tidak akan dibawa oleh penjajah. Anda mengatakan kasih, dengar, Anda merasakan kasih di Nusantara ini karena kami sudah memerdekakan. Umat Islam sudah memperjuangkan kemerdekaan, barulah tenang Nusantara ini. Oh, kasih Kristen. Emang pahlawan itu cuma agama Islam aja gitu ya Bang Indonesia Bukan, tidak. Bukan hanya umat Islam yang menjadi pahlawan kemerdekaan. Tapi ingat, yang memperjuangkan 100% penjajah itu adalah non-Muslim. Paham? walaupun dari 100% itu ada satu orang Kristen. Saya tanya ke saudara, semua penjajah yang datang ke Nusantara ini 100% non-Islam. Entah mereka mau kerja, tapi itu tidak pernah diajarkan di dalam agama itu semua itu tentang penjajah. Itu kan bukan mengatasnamakan agama mereka. Siapa bilang? Bilang? Lah itu saya bilang Pak tadi Bang. Kalau ada dalilnya bahwa agama Anda diajarkan untuk menjajah? Masalah mereka mau bawa agama di sini, toh saya juga di itu dia masalahnya. Yang membawa tentang agama Islam itu adalah dari orang luar. Orang luar tapi ada nggak menjajah ke Nusantara untuk mengislamkan negara ini? Walaupun bukan menjajah atau bagaimana Bang, ya. Walaupun karena kalau itu kembali ke sejarah lagi, misalnya, Abang ini kan kembali ke sejarah. Iya. Itu zaman dulu ini kan nggak tahu lah tentang agama itu seperti apa. Tapi kami kalau seandainya dari lahir juga kami itu tentang agama Kristen, ya udahlah, kami jalanin aja. Toh hidup baik-baik aja. Ini ya, saudara, kalau Anda mengatakan ajaran Anda ajaran kasih nih, kita bacain dalilnya Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota atau negara atau wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila negara itu atau kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang untukmu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi untukmu dan menjadi budak untukmu. Coba, ini diperhatikan tidak sama agama Belanda, orang Belanda? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia menerima perdamaian, maka perbudaklah, jadikanlah mereka pekerja rodi. Nih, ini dalil yang dipakai oleh Belanda untuk masuk ke Indonesia. Makanya ketika ia datang menawarkan kerjasama, kemudian kita jadi budak. Oke, kita kerja rodi untuk Belanda. Apa nama Tuhannya? Yesus. Apa nama gereja ibadahnya? Tempat ibadahnya? Gereja. Apa nama kitabnya? Bible. Siapa nama rasulnya? Paulus. Pada apa hari apa dia ibadah? Hari Minggu. Itu ajaran kasih. Mulut. Nah, tetapi apabila, dengarkan, apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah kau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan dalam tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke? sekarang kalau seandainya agama Abang Ini tunggu. Ini dipakai enggak Belanda? Ini nggak adil nih, giliran saya ngomong. Enggak, saya tanya dulu. Habis itu Anda. Ini dipakai enggak Belanda dalil ini? Ya saya nggak tahu lah, karena kami kan mulai memperbodoh diri kan, Siapa yang memperbodoh diri? Saya ini besar Indonesia, saya nggak tahu itu Belanda. Taunya saya itu Belanda itu menjajah. Ya, nah ini di bawah enggak ini? Apabila engkau mendekat, ini kitab di bawah enggak sama Belanda ini? Ini kitab di bawah enggak sama Belanda? Ya saya nggak tahu. Oh, itulah makanya jangan Anda mengambil suatu reaksi kalau masih minim ilmu. Mau minim ilmu tapi bagaimana Bang? Tapi kami ini orang Indonesia, ya. Orang Indonesia dan kita ini hidup berdampingan. Entah ya memang agama. Betul. Karena memang betul. Nenek moyang kita ini kan belum paham tentang agama. Siapa bilang? Zaman dulu. Siapa bilang? Nenek moyang kami. Entah nenek moyang Abang enggak, nenek moyang kami di sini. Pantasan aja nenek moyang Anda menjadi pengikut agama penjajah.
Agama penjajah bagaimana? Toh ajaran juga baik, tidak pernah untuk diajarkan untuk Anda mengakui nenek moyang Anda tidak paham agama. Begitu datang penjajah, menawarkan kemudian jadi mata-mata, menjadi pengkhianat, menjadi kemudian pemuas nafsu mereka, ya ikut. Makanya nenek cucunya kemudian menjadi pengikut agama penjajah. Sekarang saya tanya, Anda ibadah hari apa? Minggu. Belanda? Minggu. Gereja toh? Nyembah Yesus toh? Nah, sama-sama kan? Iya, betul. Apakah mungkin penjajah datang kalau Sekarang kemudian pertanyaannya Anda ya, menjadi apakah kami juga menjajah gitu? bukan itu masalahnya, bukan itu masalahnya. Apakah mungkin Terus kalau Nggak, seandainya gini. dulu itu kalau seandainya kenapa di agama kalian itu tidak pernah nggak dimusnahkan kalau seperti itu? Nah, dengarkan dulu. Jadi dengarkan. Ketika kemudian Belanda datang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, ibadahnya hari Minggu, tempat ibadahnya adalah gereja. Kalau kakek saudara, nenek saudara melawan Belanda, apakah masuk akal? Hari Minggu mereka sama-sama masuk di rumah ibadah, sama-sama memuji Yesus. Antara penjajah dan yang melawannya. Atau kakek nenek Anda masuk ke sama-sama dengan Belanda beribadah di tempat ibadah yang sama. Habis itu, sini kamu, sini. Ya menir, ada apa menir? Kau kalau macam-macam perlente, ente enggak main-main Sekarang kau tunjukkan di mana tempatnya itu Sultan Hasanuddin, di mana tempatnya Jenderal Sudirman sembunyi. Kalau tidak, kamu tidak ku kasih makan, Ya menir. Itu siapa? Kira-kira kakeknya siapa itu yang begitu sifatnya tuh? Karena kalau kakek kami tidak mungkin. Masa kakek kami berperang, begitu hari Minggu, gencatan senjata, kita ibadah dulu. Masuk juga kakek kami di dalam gereja, menyanyi juga halilintar, oh halilintar. Habis itu salaman. Ingat ya, Senin sampai hari Sabtu kita perang lagi ya. Oke bos menir, permisi. Jadi 3 langkah, habis itu kita saling balik menembak ya. 1, 2, 3, begitu perang, stop. Kenapa menir? Hari ini kita ibadah. Oh iya, masuk lagi ke gereja. Halilintar, oh halil. Itu tidak mungkin bang, nggak mungkin. Jadi kalian itu menjadi pengikut agama yang sama dengan penjajah. Kan ada yang salah dengan kakek nenek kalian. Tidak mungkin kalian itu keturunan pahlawan, tidak mungkin. Masakan ia melawan Belanda begitu hari Minggu? Stop! Kenapa? Majikan kita minta kita ibadah di sana. Ayo, berhenti perang. Tak masuk. Kita menyembah kepada Tuhan. Gantian. Itu jawab. Kira-kira kakek nenek Anda pada saat Belanda menjajah, dia berpihak ke pribumi atau kepada Belanda? Silakan. Gantian loh ngomong. Nah, silakan. Oke. Kalau seandainya menurut ini kan agama abang ini kan seolah-olah ini paling benar. Kenapa bisa? Ya memang benar, memang paling benar kok seolah-olah. Kalau seandainya paling benar Kak. Kenapa sampai dijajah sampai 3 abad begitu sama Belanda? Kan Tuhan kan yang paling benar. Bukan itu jadi ukurannya. Ukurannya adalah kalau agama Anda benar, kenapa dia menjajah? Kok dibalik? Abang itu kan ukurannya sebentar Pak Nyuma. Tadi ukurannya diam dulu. Kalau Tuhan Anda yang paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Gue balikin pertanyaannya. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, dengerin. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Omongan saya. Jawab. Kalau Tuhan mau paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Tidak pernah dibunuh. Loh, yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Itu Tuhan. Tuhan. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Tuhan mati. Itu di mana? Siapa yang ngajarin Tuhan mati? Menebus dosa kami. Penjajah yang bunuh Tuhanmu. Dosa kami. Iya. Di mana diajarkan untuk dosa orang Flores? Tak ada. Di mana dalilnya? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Masih mau kau datang besok, Robi? Sekarang kalau seandainya kalian itu menurut kalian itu benar, kenapa Belanda itu menjajah bangsa Indonesia ini sampai 3 abad? Nah sama kalau Tuhan itu nggak bisa jadikan sebagai tolak ukur benar bang. Iya, di mana kalian? Ya sekarang kan kalian kan tolak ukur saya kan seperti itu. Di mana? Justru 3 abad. Cuma izin, kalau memang
Islam Tiga itu nggak abad. benar, Jawab dulu, siapa? jawab dulu. Dengerin. Jawab dulu Kalau memang itu. kalau memang ajaran Islam itu nggak benar, kenapa umat Islam berhasil mengusir penjajah yang membawa Bebelmu? Kenapa? Itu baru tolak ukur itu. Siapa yang mengusir penjajah? Orang mana? Langsung kena ke jidatmu kan? Langsung kena ke jidat. Diam kan? Yang membawa agamamu itu Cambuk dia, penjahat, cambuk dia. Tanya kenapa Flores kok ikut agama penjajah gitu loh bang. Sekarang ini tiga abad ya kalian, 3 abad Belanda itu jajah Indonesia. Di mana kalian? Padahal kan agama kita paling benar. Mayoritas Andai saja kami tidak berjuang, kita belum merdeka. Tapi kan lama, terlalu lama. Nah, Lama, tidak bagaimana apa. tidak lama yang kita lawan setan? Nah, sekarang Teknik kan adu domba dia pakai, adu domba. Masuk sekarang kalau berpura-pura agama- jadi kalau agama teman. benar, Bang. Kalau agama benar, itu 3 abad itu terlalu lama. Ya, karena Khusus- mereka khusus ini setan. menggunakan senjata lengkap. Pribumi mana ada senjatanya? Pribumi senjatanya hanya Allahu Akbar. Kan- Sementara Belanda lengkap senjata. Menurut kalian kan paling benar agama kalian. Tentunya Ya, terus? kalau paling benar itu ya. Oh, jadi tolak ukur benar itu menang melawan penjajah gitu. Kenapa Yesus nggak menang? Ya, kalau ukurnya begitulah, kan kalian yang paling Nah, benar. terus kenapa Kalian kan Yesus tidak agama kalian menang? paling nggak benar. Kenapa Kan Yesus menurut tidak kalian menang paling melawan penjajah? Kenapa? Iya, karena kan menurut kalian kan tidak benar agama kami. Oke lah, saya terima tidak benar. Loh, enggak, yang saya tanya, kalau itu tolak Kalau ukurnya saya menang, agama kalian benar. buktinya kami menang, kami bisa menyediakan, menghadiahkan kalian kemenangan, sampai kalian bisa hidup tenang di Indonesia. Habis itu kalian mengatakan, kami ajaran kasih. Wah, nggak malu? Nggak malu? 300 tahun lebih kalian itu bertangan dingin, pembunuh berdarah dingin. Nggak malu? 40.000 jiwa kuburan di mana-mana ada tersebar di Nusantara ini. Habis itu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Oh mama Kalau di ajaran kasih gimana? Emang kalian juga tidak pernah membunuh. Pertanyaan saya, emang kalian tidak pernah membunuh? Siapa yang kami jajah di negara ini? Siapa? Iya, siapa? Emang kalian juga tidak pernah membunuh? Ya, saya tanya siapa yang kami bunuh di negara ini? dalam agama Siapa? aja, di dalam agama ya, setahu saya membunuh orang. Apa? Tidak usah terlalu jauh, di Nusantara ini aja dulu. Dan pertanyaan yang harus kamu tanya sama nenekmu, kenapa saya ikut agama penjajah wahai kakek? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Tapi agama menurut kalian itu kan agama. Jawabannya gini banyak. Cucuku, kakek dulu itu jadi mata-mata penjajah, jadi ikut agama penjajah cucuku gitu. Oh gitu. Pengkhianat. Jadi Oh, pengkhianat. Gitu. Kan dulu Bunda Rama. Jadi jawabannya, gini saya kakek, cucuku, kita ini agama Katolik cucuku, karena saya dulu mata-mata penjajah cucuku, gitu. Mau kalian menghina tentang agama saya, mau Loh, kok menghina pula? Mayoritas Kok menghina? itulah. Nggak. Kok menghina pula? Mayoritas kalian Itu kan fakta seperti nggak itu? Seenak- Itu fakta seenaknya. tidak? Itu fakta tidak? Seenaknya. Enggak, saya tanya, itu fakta tidak? Fakta gimana? Jadi maunya Anda itu berjuang, kakek Anda berjuang dan satu tempat rumah ibadah dengan mereka gitu? Saya bukannya begitu. Saya Lalu? ini kan Nusantara. Entah itu. Ya ini sekarang setelah kami menang. Sekarang yang ditanya dulu. Emang pahlawan itu nggak ada gitu agama Kristen? Iya, sekarang kalau kakek saudara juga pahlawan, bagaimana caranya dia satu rumah ibadah dengan penjajah? Mau entah itu beda kan 5 yang diakui di Indonesia ini kan 5 agama. Setelah merdeka merdeka, itu. Iya, ini semua itu sebelum setelah merdeka. Ini sebelum merdeka. Kakek nenekmu itu satu tempat ibadah dengan penjajah, apa masuk akal? Kalau dia pahlawan. Kan kalian juga ikut membunuh. Membunuh penjajah ya pantas lah namanya penjajah. Masa mau digelitik? Kalian kan kalian kan agama paling benar. Kok membunuh dia kok dibolehkan? Yang namanya perang, Bang, yang namanya perang bukan masuk di medan tempur baku gelitik. Tidak, membunuh itu tidak benar. Lalu berarti membunuh Yesus tidak benar? Ya tidak benar lah membunuh Yesus itu. Terus Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Entah itu mau prosesnya seperti tapi itu Tuhan bagi saya. Mulai gagu. Iya. Anda mau Yesus dibunuh atau tidak dibunuh? Kalau abang mau saya jawab apa? Sesuai dengan keinginanmu. Saudara saya, Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Kalau saya tidak mau dibunuh,
Siapa yang nebus dosamu? Ya terserah saya dong kalau mau memisahkan. Terserah saya. Mulai keluar dari konsep agama. Mulai oleng. Mulai oleng kapal. Kalian ini kan karena kalian mayoritas. Seenaknya Loh kalau kok jadi mayoritas? Anda hidup di Indonesia aman kok. aman karena kami ada di sini. Nah, terus? Ya. Lalu yang tidak aman di mana? Yang di Papua? Hah? Yang di Manado yang tidak aman? Ada-ada aja kalian itu. Umat Islam di Manado baru-baru kemarin musolanya di demo sama mayoritas pengikut agama penjajah. Oke, jadi jangan bawa-bawa mayoritas minoritas, nggak usah lebay kali lah. Kalian di sini di Indonesia listrik kalian pakai juga. Ya sama-sama kita pakai. Nggak ada itu orang Kristen jangan kasih masuk listrik di kampungnya, nggak ada. Jalan raya masuk juga di kampungmu. Jadi nggak usah bawa mayoritas minoritas. Ini kita berbicara mengenai dua agama syiar. Kristen diperintahkan diajarkan ke orang lain. Islam juga diperintahkan diajarkan kepada orang lain. Jadi diskusi aja yang cantik. Belum aja kau lihat itu Komalnya Sopiantul injak Al-Quran. Belum kau lihat itu si Congorpedia. Belum kau lihat semua-semuanya yang kerjaan cuma menghina. Masih mending kita di sini. Ada umat Islam yang melakukan penghinaan berlebihan terhadap agama sampai injak Bible kalian, kami bela kalian. Kami tolak kemudian tindakan itu, karena kalau tidak maka kalian yang beringas ini pasti lebih sadis melakukan terhadap kami nantinya. Terbukti muncul Sopkatul injak Al-Quran juga, itu akibatnya. Begitu loh. Temang. Kanada. Cuma mau bertanya aja nih. Kalau Yesus sama Nabi Isa itu sama apa enggak sih, Bang? Masalahnya gini, teman saya, dia suka kayak ngolok-ngolok gitu. Yesus guguk, Yesus guguk. Saya takutnya kalau antara Yesus sama Nabi Isa itu memang sama, berarti teman saya ini udah ngolok-ngolok Nabi Isa itu sendiri gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bang. Iya. Jadi pada dasarnya kalau kita memahami, cukuplah mereka yang mengolok-ngolok Yesus itu sendiri. Kita jangan ikut-ikutan. Karena buat apa ngolok? Cukuplah mereka yang mengolok-ngolok. Ya kok dikatakan kemudian sama atau tidak? Saya katakan sama. Oh, iya. Itulah makanya kenapa Al-Quran datang untuk meluruskan. Kalau yang diceritakan ini adalah oknum yang berbeda, maksudnya oknumnya ya. Adapun penamaannya dan iman yang diajarkan kemudian oleh teman-teman Kristen ya itu kan bukan urusan kita untuk sampai ke sana. Tapi yang pasti kemudian adalah Al-Quran datang itu untuk meluruskan kemudian tuduhan orang-orang terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel. Itu diluruskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran datang kemudian meluruskan ajaran Nabi tersebut. Nabi ini kita sebut Nabi Isa, mereka menyebutnya Yesus. Cerita kemudian berubah oleh karena adanya muncul ajaran di luar dari ajaran Nabi Isa. Maka muncul dah Yesus ini. Tapi kalau kita tanya teman-teman Kristen, Yesus ini orang mana? Orang Israel. Dia lahir tanpa ayah, betul? Betul. Dia mengajarkan tentang Injil, betul. Berarti Nabi Isa lah itu. Cuman perspektif keyakinan yang membedakan. Tapi Isa, Yesus berbicara tentang oknum yang sama. Seperti itu. Lain cerita yang mati di atas tiang salib. Kalau yang mati di tiang salib itu tentu bukan Nabi Isa. Dan tentu bukan Nabi yang mereka sebut Yesus. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mengolok-olok Yesus ya sama halnya mengolok-olok Nabi Isa. Ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma